Oh iya. Oh iya. Di video, Pak. Puting beliung dan tek-tek bengek. Kalau ini Jawa Tengah semua, Pak. Gitu? Purwokerto, Majenang. Majenang. Say hello. Sudah Padang aku, Pak. Sudah Padang. Wah, desa dulu. Enggak, aku dari dalam persis. Mampir. Mas, siapa namanya? Ibrahim Fajri. Hah? Ibrahim Fajri. Ibrahim Fajri. Oh, top. Mas Profesor. Lewat Purwokerto. Mas Raldi dong. Aduh. Jatuh deh gengsi saya. Pak. Ini old crack nih. Mantap ya. Nah, ini Barita nih. Nggak ada dia. Nggak ada drivernya gitu, nggak ada engine-nya gitu nih. Dan ada Prof mengarahkan. Luar Memberi biasa. arahan. Nggak ada Barita, besok saya nggak berani masuk. Aku kelalaian ngomong kata ngajar. Anjatan kartu nama kelalaian juga Luar biasa. Hari ini 27 September. Kita bersama-sama ngerjain tugas di di Hotel Treva. Ini teman-teman dari angkatan pertama Training of Trainers Lemhanas. Good. Nah.
Terima kasih Prof. Bapak Ibu sekalian, sudah ini. Semangat pagi. Apa kabar? Luar biasa. Apa kabar? Luar biasa. Biasa di luar ngajar maksudnya ya begitu. Baik, dalam konteks ketahanan nasional adalah sebuah kondisi dinamis di mana seluruh komponen bangsa ini mampu bertahan terhadap seluruh ancaman-ancaman di dalam maupun dari luar negeri atau dari luar negara kita. Intinya. Nah, tetapi outcome-nya apa sih kita bicara ketahanan itu adalah dua, yaitu kam dan jah, yaitu keamanan dan kesejahteraan. Oleh karena itu seringkali kita ditanya, apa sih ujungnya dari ketahanan nasional? Maka kita harus menjawab, ber-Indonesia seperti Prof. Yeni tadi adalah ujungnya kesejahteraan nasional. Apa indikatornya? Banyak sekali. Misalnya tadi disebutkan tentang ekonomi, kemudian saya dalam paskap saya menjelaskan tentang kesejahteraan psikologis dengan membangun indeks kebahagiaan. Nah, indeks kebahagiaan nasional itu salah satu bagian daripada ketahanan nasional juga menurut pandangan saya. Tetapi intinya adalah bahwa seluruh kekuatan bangsa ini harusnya dalam konteks kita bersatu untuk mempertahankan kedaulatan bangsa ini, dan yang penting juga adalah national interest. Ada beberapa pertanyaan, apa sih supaya pemimpin ini kalau misalnya bisa mempertahankan eksistensi bangsa, banyak teorinya. Tapi kata teman saya yang dari kita ada beberapa pokoknya sepanjang national interest Anda perjuangkan, Anda akan bisa memberikan yang terbaik. Indonesia. Dengan kebinekaan kita, maka dalam konteks sosial budaya, Bhinneka Tunggal Ika berarti menggalang persatuan menjadi kekuatan kohesif bangsa Indonesia. Dan persatuan itu diwujudkan sebagai integrasi antara kultur, struktur, dan praksis. Nah, di sini saya akan akan menjelaskan sedikit. Saya minta tolong Pak Sony atau Ibu Sedarnawati untuk berbicara mengenai ketahanan nasional. Siapa yang mau bicara? Pak Sony, silakan. Kepada jaksa urip sebesar 6 miliar. Kasus penghentian penyelidikan bantuan likuiditas BLBI yang menyangkut Samsul Nur Salim. Kasus hakim itu. Lalu kasus Raja Mafia Pajak Gayus yang membebaskan perkara Gayus dengan imbalan 40.000 US. Nah, itulah contohnya, kita angkat beberapa. Jadi ditegaskan bahwa korupsi di bidang peradilan adalah korupsi dalam bentuk yang paling buruk. Kerusakan sistem peradilan mempengaruhi kepercayaan luar negeri dalam memberikan bantuan, dan seterusnya di sini. Lalu yang ketiga, pembentukan pengadilan tipikor, ketersediaan dan tantangannya. Tipikor. Nah, ini kan di sini kita lihat ada undang-undang tentang pemberantasan tipikor, lalu pasal 24 kekuasaan kehakiman. Nah, ini ya. Lalu berikutnya subbahasannya ini cita pembangunan hukum berbasis HAM, ya, penerapan hukum pidana berorientasi pada anasir hak asasi manusia yang terdiri dari hak sipil dan politik, hak ekonomi, sosial dan budaya, hak kelompok. Nah, ini unsur-unsurnya. Jadi itulah yang ada bahannya. Tapi kalau kita misalnya kan berangkat dari masalah korupsi. Jadi masalah korupsi itu yang kita soroti berkaitan dengan Undang-Undang Dasar 45, salah satu pendekatannya itu asas kesamaan di hadapan hukum. Kan itu.
Walaupun kita menyinggung prinsip negara hukum juga dari konsepsinya dan cita pembangunan hukum ini. Itulah kira-kira kalau dibacakan di sini ada 18 halaman. Itu tinggal motong aja kita. Jadi itu Saya kalau yang motong sudah- tapi gampang. kalau kita masih mau agak kerja keras dikit, boleh. Udah banyak mungkin. Nah, masalahnya kan diedit masalah aja, banyak kita bantu sisi edit aja. hukumnya. Ya, ini teman-teman yang bukan non hukum kan, coba gimana gitu lah. Kalau saya yang seperti ini ya setuju gitu misalnya. Tapi yang teman-teman yang non hukum, Hukum lebih setuju, Pak. Ya mungkin ada diskusi yang itu kita boleh gitu, yang mungkin yang tidak begitu keterkaitan banget kita coba buang, yang perlu ditambah tambah. Oke, kalau begitu tambal sulap. saya akan mencoba membuang yang sangat hukum. Baru nanti saya malam juga saya email ke ketua, besok bisa dibaca semua, malam kita ketemu koreksinya. Ya, betul betul. Dissenting opinion. Dissenting opinion. Bentar. Boleh. Terus. Bentar. Kan tugas kita kan bagiannya UUD. Nah, Iya. sementara di heading judul itu belum jelas. Headingnya baca lagi coba Pak. Headingnya belum ada UUD, jadi kalau bisa ditampilkan. UUD atau konstitusi atau apalah. Ya, jadi nanti diganti atau ditambah bagaimana supaya memang- UUD-nya masuk. Memang tadi ada pikiran begitu, judulnya kan sementara ini penegakan hukum tipikor sebagai implementasi asas kesamaan di hadapan hukum menuju cita pembangunan hukum berbasis hak asasi manusia. Boleh saja ditambahkan berdasarkan Undang-Undang Dasar 45. Kemudian lebih khusus yang pasal itu. isinya kurang, isinya ada nilai kebangsaan, yang UUD itu ada 3, nilai demokrasi, nilai kesamaan, dan ketaatan hukum. Itu kalau bisa dimasukkan teori juga. Kayaknya tadi belum masuk. Oke, nggak apa-apa. Tambah kerja ya. Lebih muda, soalnya lebih muda, jadi saya boleh Iya. aktif soalnya. Ntar masuk YouTube lihat aja. Sedikit Pak berkata, kalau usulan dari Ibu Haja Endang tadi kan ada 3 konteks di dalam undang tadi. Kalau saya mudah-mudahan apakah di dalam permasalahan yang kita angkat di paper ini sudah menyentuh 3 poin tadi. Starting poinnya sudah masuk ke situ. Kalau sudah akan luar biasa sekali. Karena kan kalau tidak salah di panduan itu konteks permasalahannya harus kuat yang menyangkut 3 poin tadi, landasan teorinya otomatis Gitu ya Pak. Spesial. Hasil rekayasa tuh. Wah ini yang lagi galau terima SMS. Kasih salam dong. Puting beliung gimana tadi? Ini sekali ngomong geger nih orang-orang. Iya. Oke. Sip. Besok ya puting beliung ya.